Saat ini, baja ringan makin banyak digunakan terutama untuk atap kanopi dan rangka atap. Baja ringan ini dipilih karena kekuatan strukturnya dibandingkan dengan berat strukturnya dan ketahanan terhadap karat. Tapi sampo ini nyatanya, tidak sedikit yang bermasalah. Tuh, kan? Sebenarnya, apa dan bagaimana sih baja ringan itu? Secara letterlek, baja ringan itu adalah baja yang beratnya ringan. Ringan karena strukturnya tipis. Ketebalan baja ringan umumnya antara setengah mili sampai 1 mm. Sebagai perbandingan, untuk kanal 75 mm, ketebalan baja biasa adalah antara 1,6 sampai 2,3 mm. Sedangkan baja ringan mempunyai ketebalan antara 0,55 sampai 1 mm. Artinya, ketebalan baja ringan hanya sekitar 1/3 baja biasa. Baja ringan ini tentunya kalah kuat daripada baja biasa. Makanya konstruksi baja ringan lebih mengandalkan integrasi rangkaian struktur dibandingkan baja biasa. Jadi, kalau bicara masalah baja ringan, harus dilihat struktur itu sebagai satu rangkaian yang terintegrasi. Maka, kesalahan kecil pada satu bagian baja ringan akan berimbas ke seluruh rangkaian baja ringan. Disinilah inti kekuatan dan sekaligus kelemahan baja ringan. Dua hal yang paling berpengaruh pada rangka baja ringan adalah desain dan sambungan. Dari dua hal ini, yang sering dianggap sepele tetapi jadi penyebab kegagalan rangka baja ringan adalah masalah sambungan. Karena sambungan inilah yang mengintegrasi batang-botang baja ringan menjadi satu rangkaian struktur. Bagi yang masih awam terhadap baja ringan ini, kita sedikit uraikan 3 hal yang patut diketahui. 1. Jenis lapisan anti karat atau coating. Coating yang paling banyak digunakan dan paling murah adalah galvanis. Galvanis ini memakai zinc murni sebagai lapisan pelindungnya. Ketahanan terhadap karatnya, sedang galvanis ini di pasaran juga terbagi-bagi dari ketebalan lapisannya. Biasanya J30 sampai J90. J90 artinya, lapisan zincnya 90 gram per meter persegi. Tentunya semakin tebal, semakin tahan karat. Selanjutnya, ada yang disebut galvalum. Galvalum ini, selain zinc, ada tambahan aluminium dan silikon. Simbol yang dipakai adalah AZ. Biasanya, ketebalan yang dipakai adalah AZ150. Lapisan yang paling tinggi secara ketahanan karatnya adalah ZA atau zinc, aluminium magnesium coating. Lapisan ini jarang dipakai di pasaran, tapi mulai dipakai di daerah industri dan pesisir pantai yang lebih rentan terhadap karatan. Jadi, kalau ada yang sering bilang bahwa baja ringan tidak tahan karat, karena memang pemilihan coatingnya tidak sesuai. 2. Masalah ketebalan baja ringan. Terdapat 2 ukuran, TCT atau Total Coated Thickness, dan BMT atau Base Metal Thickness. TCT ini total tebal baja ringan termasuk coatingnya, sedangkan BMT adalah ketebalan tanpa coatingnya. Pembagian ketebalan ini biasanya dihubungkan dengan peruntukannya. Misal untuk rangka plafon biasanya dipakai ketebalan total antara 0,2 sampai 0,3 mm, sedangkan rangka dinding memakai ketebalan 0,3 sampai 0,45 mm. Untuk rangka atap utama, biasanya memakai ketebalan 0,45 sampai 1 mm. Sedangkan untuk struktural, dipakai 0,75 sampai 1,2 mm. Kriteria yang ketiga adalah masalah profil baja ringan. Profil ini terbagi menjadi profil C, profil U, dan profil omega, hollow atau kotak oak. Sementara itu dulu, pengenalan mengenai struktur baja ringan. Semoga memberikan sedikit pencerahan bagi yang ingin membangun struktur menggunakan baja ringan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Salam mau tahu.